Has anybody got the joy of the Lord tonight? Sing it! Salam saudaraku dalam Kristus, Haleluya, puji Tuhan. Kita dapat berkumpul untuk bersama-sama datang kepada Tuhan pada petang ini. Walaupun secara online, namun kita tetap datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan pada petang ini. Sebelum itu, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di surga, petang ini kami datang menyerahkan diri kami kepadamu Bapa, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkatilah setiap apa yang kami ada di hadapan-Mu, tidak kira walau dimanapun kami berada, karena kami sangat memerlukan Engkau untuk memimpin kami pada petang ini Bapa. Hanya pada Engkau sajalah dapat kami berharap. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Panggilan berbakti pada petang ini diambil pada Mazmur 2 ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca ayat dan nombor ganjil dan jemaat yang lain akan membaca ayat genap. Mengapa bangsa-bangsa membuat huru-hara dan rakyat merancang yang sia-sia? Raja-raja dunia memberontak, para pemerintah berkomplot menentang Tuhan dan Raja pilihannya. Mereka berkata, marilah kita bebaskan diri daripada kuasa mereka. Marilah kita gulingkan perintah mereka. Dari tatanya di surga, Tuhan tertawa dan mencemu rancangan mereka. Dia menegur mereka dengan marah dan menakutkan mereka dengan kemungkarannya. Dia berfirman, di Sion bukitku yang suci, aku telah menaklukkan rajaku. Raja bertitah, aku akan mengumumkan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Dia berfirman kepadaku, dan engkaulah anakku. Pada hari ini aku akan menjadi bapamu. Mintalah maka semua bangsa akan kuberikan kepadamu, dan seluruh bumi akan kujadikan milikmu. Sekarang kita akan mulakan pujian dan persembahan. Haleluya, sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian kita, dan sebelum kita mulakan praise and worship, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada di syurga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sekali lagi telah mengumpulkan kami tempat ini, dan Kau memberikan kami masa dan peluang ini untuk kami membuat kebaktian kami secara online Tuhan Yesus. Walau dimanapun kami berada Tuhan, jemaat-jemaat kami yang berada di rumah, biarlah Engkau mengurapi setiap jemaat kami. Biarlah dimanapun mereka berada Tuhan, hadirat Engkau menyertai mereka Tuhan Yesus. Walaupun kami terdiri daripada pelbagai kaum bahasa Tuhan Yesus, tapi kami tetap dapat memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah pencipta bahasa kami dan Engkau faham apa yang kami katakan kepada Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya dalam tangan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Asuh kami sama sehati, muji Engkau, nyembah Tuhan, oh Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Tajang erat
tali perindu. Bawalah kami semua, oh Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Sama berpegang jari dalam siti perindu, sama berpegang jari Siti pengharap, rindu kepangan diri, semua kita sekaban, sebilir dalam perintah Tuhan titai. Sama berpegang jari dalam siti perindu, sama berpegang jari Siti pengharap, rindu kepangan diri, semua kita sekaban, sebilir dalam perintah Tuhan kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyatukan hati setiap kami Tuhan. Kami dapat memuji Engkau di dalam berbagai bahasa kami Tuhan Yesus. Tuhan Bapa, kami memuji kebesaran Engkau Tuhan Bapa. Walau apapun bahasa yang kami gunakan Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan,
segala raja. Oh, haleluya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kau yang ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa kami ada di surga Tuhan. Kami berdoa untuk orang pribumi yang ada di dalam negara kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa agar orang pribumi di negara kami ini diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani, yaitu di dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan agar orang pribumi di negara kami ini semakin lama semakin banyak yang mengenal Engkau Tuhan Yesus. Menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Engkau Tuhan, dan mempunyai kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu untuk melihat orang-orang kami untuk hidup dalam Engkau, untuk hidup di dalam kasih Engkau Tuhan, mempunyai buah Roh Kudus dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seterusnya kami berdoa untuk susunan dan pilihan raya di sesi persidangan umum kami, iaitu pada September ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau mengangkat seorang bishop menurut kehendak hatinya untuk memimpin General Conference pada penggal yang baru ini. Tuhan Yesus, agar Engkau memimpin pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Engkau untuk memimpin General Conference kami Tuhan Yesus pada penggal yang baru ini Tuhan. Sesiapapun yang Engkau lantik untuk menjadi pemimpin Tuhan, biarlah Engkau mengangkat pemimpin yang takut akan Engkau dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seterusnya kami juga berdoa untuk pemilihan presiden SCSC kami yang akan dijalankan pada November ini. Kami berdoa agar Engkau mengangkat seorang presiden yang menurut kehendak hatinya untuk memimpin SCSC pada penggal yang baru ini. Ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin presiden kami Tuhan untuk memimpin setiap kami dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, agar persidangan parlimen yang sedang berjalan sekarang ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa agar pemimpin negara kami memimpin dengan lebih baik dan berhikmat dalam mengurus negara ini Tuhan Yesus. Biarlah pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat oleh Engkau dan memimpin negara kami dengan wisdom datang daripada Engkau Tuhan Yesus, agar negara kami akan stabil dalam politik, ekonomi kami juga Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seterusnya kami juga berdoa untuk pemimpin dunia pada hari ini, agar setiap pemimpin-pemimpin negara akan diberikan hikmat, diberikan wisdom oleh Engkau Tuhan untuk memimpin setiap negara yang dipegang oleh mereka Tuhan Yesus, agar mereka tahu apa yang mereka perlukan untuk mereka menangani kes kami Tuhan, iaitu COVID-19 pada baru-baru ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan pemimpin dunia ini wisdom agar mereka tahu dan bila mereka perlu bertindak dan apa yang mereka harus buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan jemaat gereja kami dalam tangan Engkau Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul secara jasmani dan kami tidak dapat membuat kebaktian secara jasmani fizikal Tuhan Yesus, tapi kami percaya saat kami datang menyembah Engkau Tuhan, kami disatukan di dalam iman kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan, baik di dalam rumah kami Tuhan, baik kami yang berada di gereja sekarang ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena firman Engkau berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Engkau, Engkau hadir di dalam kami Tuhan Yesus. Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan Bapa untuk saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih di atas medium ini yang Kau sediakan untuk kami melakukan kebaktian secara online kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau
Sertai jemaat kami Tuhan, sertai keluarga kami juga Yesus. Berikan kami kesihatan yang baik Tuhan, jauhi kami daripada segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berpegang hanya di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala doa ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seterusnya mari kita menyatakan doa Bapa. Ya Bapa kami yang berada di syurga, Engkau Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga kehendak-Mu ditaati. Yang kami perlukan pada hari ini, kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat, sila duduk. Shalom semua, selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. 1 tahun telah berlalu. Sampailah minggu purmi sekali lagi untuk tahun ini. Nama berita apa inai? Pagi ini adik-adik sekalian. Harap semua sehat, saudara-saudari sehat diam di rumah dan mengamalkan perjalanan sosial, memakai penutup mulut semasa keluar, cuci tangan selalu dan menjaga kebersihan anda. Mari kita lihat gereja berita kita hari ini. Kebaktian online akan bermula Julai dan seterusnya. Kita akan hantarkan link kepada dalam grup kita dan harapkan semua jemaat berkongsi dengan saudara marang dan kawan-kawan supaya kita boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita bersama. Seterusnya kita lihat kemungkinan untuk kebaktian fisikal di gereja kita yang akan bermula dari Ogos hingga Desember. Kita terus menunggu keputusan daripada gereja kita, apakah kita akan mengamalkan kebaktian fisikal. Sila semua lihat berita dalam grup kita. Kelas pelajaran top 1 yang diadakan untuk 2 bulan ini setiap hari Jumaat malam 7.45 sampai 9. Semua dialur-alurkan untuk menyertai kita online menerusi Google Meet. Kita akan hantarkan link juga di dalam grup kita. Dan setiap pagi Sabtu 8 sampai 8.30 kita ada persekutuan doa untuk negara kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita juga. Harapkan semua boleh bersama-sama doalah untuk kita semua. Kita akan hantarkan link juga menerusi Google Meet dari 8 sampai 8.30. Dan untuk bengkel Komiti Pelayanan Bahasa Malaysia untuk kawasan Barat, Kuching yang diadakan pada 16 September hari Rabu dari 8 pagi sampai 1 petang di Gereja Trinity Methodist. Kalau anda ingin pergi untuk komiti saja, berdaftarlah dengan saudari Dania atau saya sendiri. Untuk 2 bulan ini kita juga mengamalkan kerja amal untuk jemaat kita. Kita menunjukkan kasih sayang menerusi tindakan kita. Kita sekarang sedang tolong saudara Frankie dan Juliha untuk membina rumah dia. Seterusnya kita akan menolong lebih ramai lagi seperti saudara keluarga Kuangka, keluarga Nicholas dan sebagainya. Setiap 8.30 sampai 4 petang hari Sabtu. Dan untuk persembahan dan persepuluhan, sila kumpulkan persembahan dan persepuluhan engkau di rumah dan serahkan dengan bendahari gereja setiap hujung bulan atau minggu. Kita boleh memberi secara tunai dan juga menggunakan Sarope. Untuk yang bertugas untuk kebaktian yang akan datang dan untuk minggu ini telah ditatakan di atas skrin. Untuk minggu depan terutamanya pengkhotbah kita Pastor Patrick dan saya sendiri akan menjadi pengacara dan saudara Gregory akan
memimpin pujian dan penyanyi lantar adalah saudari Christina. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus semua, dialu-alukan supaya kita boleh mengadakan perjamuan kudus secara online. Itulah berita gereja kita pada minggu ini. Terima kasih. Sempena dengan Minggu Pribumi ini, kami ingin mempersembahkan nyanyian ini, iaitu Pengasihan Tuhan. Pengasihan Tuhan bagai sungai, ngulu ke aku, ngagai jalai pulai. Naman Tuhan beri aku pengerai, nyentuh ke air, mataku labu ke berai. Ku muji Tuhan, ku nyembah Tuhan, pengasihan Tuhan macam ngerembai. Ku muji Tuhan, ku nyembah Tuhan, pengasihan Tuhan macam datai. Pengasihan Tuhan, pengasihan Tuhan bagai sungai, ngulu ke aku, ngagai jalai pulai. Naman Tuhan beri aku pengerai, nyentuh ke air, mataku labu ke berai. Ku muji Tuhan, ku nyembah Tuhan, pengasihan Tuhan macam ngerembai. Ku muji Tuhan, ku nyembah Tuhan, pengasihan Tuhan macam datai. Ku muji Tuhan, ku muji Tuhan, ku sembah Tuhan, pengasihan Tuhan macam ngerembai. Ku muji Tuhan, ku nyembah Tuhan, pengasihan Tuhan macam datai. Pengasihan Tuhan, pengasihan Tuhan macam datai. Pengasihan, pengasihan Tuhan macam datai. 1, 2, 3. Pembacaan firman Tuhan pada petang ini diambil daripada Hagai bab 1 sampai 12. Perintah Tuhan untuk membina semula rumah Tuhan. Pada tahun kedua perintah Darius sebagai Raja Persia pada hari pertama bulan ke-6, Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Perkabaran Tuhan itu ditujukan pada Zurbil, anak Seltil, gubernur Yehuda, dan juga kepada Iman Agung Yesus, anak Zoza. Tuhan yang Maha Kuasa berfikir kepada Hagai, bangsa ini berkata bahawa belum masanya untuk membina semula rumahku. Kemudian dengan memerhatakan Nabi Hagai, Tuhan berfikir kepada umatnya, hai umatku, mengapa kamu tinggal di dalam rumah mewah, sedangkan rumahku masih keruntuhan? Lihatlah apa yang sudah berlaku kepada kamu. Kamu sudah memburukkan banyak benih, namun tuaian kamu sedikit. Kamu banyak
mempunyai makanan, tetapi tidak cukup untuk mengenyangkan kamu. Kamu mempunyai wine, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hati. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup memanaskan badan. Upah yang diterima kaum buruh tidak cukup untuk menyara hidup mereka. Tidakkah kamu sadar mengapa segala berlaku? Sekarang naiklah ke bukit-bukit untuk mengambil kayu balak, lalu membina semula rumahku. Maka aku akan berkenan kepada kamu, dan aku akan disembahkan lagi dengan cara sepatutnya. Kamu mengharapkan tuaian banyak, tetapi kamu dapat sedikit. Apabila kamu membawa tuaian itu pulang, kamu meniupnya sehingga habis di bawah angin. Mengapa aku melakukan hal itu? Aku melakukannya karena rumahku masih keruntuhan, sedangkan kamu semua sibuk membina rumah masing-masing. Itulah sebab hujan tidak menurun sehingga tiada tanaman yang dapat tumbuh. Aku sudah mendatangkan kemarau ke negeri ini sehingga bukit, ladang, gandum dan anggur, kebun zaitun dan segala tumbuh-tumbuhan di negeri ini menjadi kering. Manusia, haiwan dan segala tanaman kamu ditimpa kemarau. Kemudian Zerubbabel dan Yosua serta segenap umat Israel yang sudah kembali dari pemukaan di Babilonia mentaati kata-kata Nabi Hagai, utusan Tuhan itu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka ini, kerana mereka takut akan Tuhan. Ini firman Tuhan. Syukur pada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena petang ini kami dapat mendengar daripada firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau ingin melayani kami dengan firman-Mu yang kami akan bawa bersama-sama. Dan kami siap untuk dilayani oleh Roh-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saudara kita akan melihat daripada firman Tuhan yang diambil daripada Hagai bab 1 dan hingga ayat ke-12 yang mengatakan apakah keutamaan hidupmu pada hari ini. Kitab Hagai ditulis oleh Nabi Hagai dengan bertujuan untuk mengajak bangsa Israel untuk menyelesaikan pembangunan kembali rumah Tuhan. Dan kitab ini ditulis pada tahun 520 Masehi. Dan setelah umat Israel pulang daripada pembuangan di Babilonia. Walaupun mereka sudah berada di Yerusalem, namun rumah Tuhan masih di dalam keadaan reruntuh. Dan rumah Tuhan di Yerusalem telah hancur di dalam tahun 586 Masehi. Kores mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke tempat mereka di Yerusalem semasa di dalam pembuangan dan untuk membina kembali rumah Allah dan rumah Tuhan yang telah runtuh pada tahun 538 Masehi. Dan saudara, kita harus mengenal siapakah Nabi Hagai ini. Nabi Hagai adalah seorang nabi kecil. Hidup sekitar 520 Masehi. Dari zaman setelah pembuangan, dia adalah nabi yang pertama daripada nabi-nabi pasca pembuangan, dan melalui pelayanan Nabi Hagai dan Zakaria, rumah Tuhan dapat diselesaikan. Saudara, mengapakah dalam pembinaan rumah Tuhan peranan nabi itu sangat penting? Mengapa nabi itu memainkan peranan sangat penting di dalam membangunkan rumah Tuhan? Nabi adalah seorang yang dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan berita daripada Allah kepada manusia, dan mereka adalah orang yang mendengar daripada Tuhan
dan akan menyampaikan apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan untuk umatnya. Jadi apakah pemberitaan Allah kepada Nabi Hagai pada masa ini? Pada waktu ini adalah Allah berkata kepada umat Israel tentang penundaan pembenaan rumah Tuhan oleh bangsa Israel. Dia katakan di dalam ayat 4, dalam bab 1 ayat 4, "Hai umatku, mengapakah kamu tinggal di dalam rumah mewah, sedangkan rumahku masih reruntuhan?" Jadi saudara, kita melihat pemberitaan apa yang Tuhan mau kata kepada umat Israel. Penundaan pembenaan rumah Tuhan terganggu oleh karena beberapa sebab. Yang pertama adalah sebab serangan-serangan daripada musuh mereka. Dan yang kedua adalah oleh karena umat Israel tinggal di Yerusalem, sangat sibuk membangunkan rumah mereka sendiri daripada membangun bait Allah yang sudah runtuh. Oleh itu Nabi Hagai bangkit memberitakan tentang apa yang Tuhan katakan kepada umatnya, memperingatkan mereka tentang hal yang utama yang mereka telah tundakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memperingatkan umatnya sebanyak 2 kali dengan berkata, "Perhatikanlah." Dengan kata lain, lihatlah keadaanmu, kata Tuhan kepada umat Israel dalam ayat yang ke-5 dan ayat ke-7. Mengapa Tuhan katakan ini? Sebab segala usaha mereka selama ini tidak berhasil. Dan kita lihat dalam ayat 6, segala usaha mereka tidak berhasil. Dan Tuhan berkata kepada kita juga pada hari ini, "Hai umatku, mengapa kamu tinggal di dalam rumah mewah, sedangkan rumahku," kata dia, "masih dalam reruntuhan." Dalam ayat 4. Apa yang kita sibuk bina pada hari ini, sehingga pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan kita tundakan dan kita biarkan dan tidak pedulikan, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan di sini, umat Israel membiarkan rumah Tuhan di dalam reruntuhan. Tuhan berkata kepada kita hal yang sama seperti Dia berkata kepada umat Israel, untuk memperhatikan diri kita, melihat ke diri kita, keadaan kita, mengapakah semua ini terjadi. Mungkin kita bersoal, dan orang Israel juga bersoal, mengapa hal ini terjadi? Mereka dikatakan menanam banyak tetapi tuaiannya sedikit. Dan dalam ayat 5 kata, lihat apa yang sudah berlaku kepadamu. Dalam ayat 7 kata, tidakkah kamu sadar mengapa segala perkara ini terjadi? Apakah yang terjadi dengan mereka? Dan kita lihat di dalam ayat yang seterusnya dikatakan dalam ayat 6, kamu telah menabur banyak benih, namun panenmu sedikit, yaitu tuaianmu sedikit. Kamu ada makanan, tetapi tidak cukup untuk mengenyangkan perutmu. Kamu mempunyai anggur, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hatimu. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan dirimu. Dan upah yang diterima kamu buruk, tidak cukup untuk menyambungkan hidup mereka. Tuhan berkata, mengapa hal ini terjadi? Dan kita tahu bahwa segala ini terjadi oleh karena mereka telah membiarkan rumah Tuhan di dalam keruntuhan. Tuhan berkata kepada umatnya, mengapa dia melakukan hal ini? Sehingga usaha mereka, sehingga apa yang mereka perlu tidak mencukupi dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka, kamu mengharapkan hasil tuaian yang berlimpah-limpah, katanya. Tahu-tahu yang kamu dapat hanyalah sedikit. Dan sekali kamu membawanya pulang, tetapi hasil tuaianmu itu kuhembus sehingga habis di bawah angin. Mengapa kulakukan itu, kata Tuhan? Jawabnya ialah, karena rumahku masih berupa piung-piung, sedangkan kamu semua giat membangunkan rumahmu masing-masing, kata Tuhan kepada umat Israel. Mengapa segala ini terjadi, saudara, kepada umat Israel? Mengapa Tuhan katakan kamu menanam, tetapi tuaian kamu sedikit? Oleh karena hal yang mereka biarkan di dalam kehidupan mereka yang sangat penting. Yang pertama kita lihat,
Sebab mereka meletakkan perkara Tuhan menjadi nomor yang kedua di dalam kehidupan mereka. Keutamaan adalah diri mereka sendiri. Mengapa kulakukan ini, kata Tuhan? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan katakan, mengapa mereka menanam tapi menuai sedikit? Mengapa tidak kecukupan makanan mereka? Sebab Tuhan kata, kamu meletakkan, katanya, dia nomor yang kedua di dalam hidupnya. Jadi saudara, pada petang ini juga Tuhan berkata kepada kita, mengapa kita sengsara? Mengapa kita tidak berhasil? Mengapa kita kekurangan? Mungkin ada sesuatu yang kita harus selidiki dalam diri kita, seperti yang Tuhan kata kepada umat Israel. Dan yang kedua katanya, sebab mereka mengutamakan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang nomor satu adalah diri mereka. Saudara, kita melihat apa yang mereka lakukan. Dalam ayat 6 berkata, apa yang sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Saudara, ini yang Tuhan kata kepada umat Israel. Mengapa mereka tidak berhasil? Mengapa mereka kekurangan? Mengapa apa yang mereka lakukan tidak memuaskan diri mereka? Sebab mereka utamakan diri mereka terlebih dulu. Dan yang ketiga, kata firman Tuhan, sebab mereka sudah lupa keutamaan di dalam kehidupan mereka secara pribadi, dan mereka meletakkan kepentingan untuk diri mereka, dan Tuhan diletak nomor 2. Dalam ayat 4 katakan, apa yang sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Saudara, apa yang menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita? Kita mungkin melihat kepentingan diri kita sendiri, dan kita berusaha seperti umat Israel. Mereka berusaha, tetapi dikatakan hasil yang mereka perolehi adalah sangat sedikit. Dan Tuhan katakan ada sesuatu perkara yang menjadi masalah sehingga mereka menderita. Dan ini juga akan menjadi perkara yang sama bagi hidup kita pada hari ini. Kiranya kita tidak mengutamakan perkara-perkara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berusaha, tapi kita tidak akan mendapat apa-apa. Sebab rumah Tuhan, pelayanan Tuhan adalah sangat penting. Dan inilah tuntutan Tuhan bagi kita. Dan apakah keutamaan hidup kita pada hari ini, saudara? Di dalam Matius bab 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah maksud ini, saudara? Di dalam segala perkara yang kita lakukan, kita harus meletakkan Tuhan yang pertama sebelum kita melakukan apa-apa. Sebelum kita bertindak, kita harus mengutamakan Tuhan dan menjemput Tuhan untuk membimbing dan membantu kita. Ini yang Tuhan mau sebelum kita memulaikan. Seorang misioneri berkata, sebelum saya membuat sesuatu pada pagi hari, saya harus berdoa dan mencari Tuhan. Sebelum saya mengakhiri hidup saya, kata dia, pada hari itu saya harus bertemu Tuhan di dalam segala perkara, dan menutup hari itu dengan doa dan bersama dengan Tuhan. Dan apakah keutamaan dalam hidup kita pada hari ini, saudara? Kita baca dalam Kolose bab 3 ayat yang ke-17 berkata, apa yang kamu lakukan dalam perkataan ataupun perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Saudara, apakah maksud ini bagi kita? Kita harus ingat bahwa setiap yang kita lakukan, mengutamakan Tuhan, setiap yang kita lakukan hanya kita mau memuliakan nama Tuhan yang memberikan segalanya. Kita mau memuliakan segala perkara yang kita lakukan, kita mau memuliakan Tuhan. Dalam hati kita mau memuliakan Tuhan. Di dalam kita bertindak dan melakukan sesuatu perkara di dalam kehidupan kita. Dan apa yang keutamaan dalam hidup kita pada hari ini, saudara? Di dalam Lukas bab 10 ayat 42 yang berkata kepada kita, hanya satu yang penting, Maria sudah memilih bahagian yang lebih baik,
dan bahagiannya itu tak akan pernah diambil daripadanya. Dan firman Tuhan ini berkata kepada kita, yaitu mengutamakan hubungan pribadi kita dengan Allah. Karena mengutamakan hubungan pribadi dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau hubungan kita dengan Allah terputus, saudara, kita tidak ada kekuatan. Karena kekuatan kita adalah di dalam Tuhan untuk meneruskan perjalanan hidup kita sepanjang hari. Jadi saudara, pada hari ini saudara, kewajiban hidup kita adalah untuk mencari dan merindukan dan mengejar dan mengarahkan kepada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang Tuhan percaya kepada kita? Tuhan memanggil kita. Dia katakan, pergilah, beritakanlah, jadilah bangsa pengikutku, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Dan Tuhan mau kita melakukan semua ini. Sebab dengan mencari dan merindukan, mengejar dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan yang telah mempercayakan hal itu kepada kita, pelayanan dan tugas yang ada, akan mengundangkan kebahagiaan dan sukacita, bahkan pemulihan, kesegaran dan kekuatan bagi hidup kita, saudara. Apabila kita mengutamakan Tuhan, Dia akan mengundangkan kebahagiaan, sukacita. Meskipun kita belum melihat hasilnya secara segera, namun saudara, jika kita mencari dengan sungguh-sungguh, maka pada hari yang akan datang dan waktu Tuhan, kita akan menerimanya di dalam hidup kita. Saudara, apakah selama ini Anda telah memberikan keutamaan di dalam hidup saudara adalah pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan? Saudara, apakah Anda telah mengetepikan pelayanan Tuhan seperti yang dilakukan oleh umat Israel? Sebab saudara, mereka menderita. Mereka tidak berhasil. Mereka tidak puas dalam kehidupan mereka. Mengapa? Sebab mereka membiarkan rumah Tuhan di dalam keruntuhan. Tuhan mau mereka mengutamakan pekerjaan Tuhan. Karena daripada keutamaan pekerjaan Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan mereka. Keutamaan di dalam melayani Tuhan adalah satu tuntutan Tuhan bagi kita. Ini bukan tuntutan dunia, tapi tuntutan Tuhan bagi kita adalah mengutamakan pekerjaannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya kita dicipta oleh Tuhan supaya kita memuliakan Dia, bersekutu dengan Dia. Dan berkat Tuhan akan mengalir. Dan Tuhan memberkati kita supaya kita dapat memberkati orang lain. Dan banyak orang pada hari ini, saudara, mengutamakan kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka mengutamakan diri mereka, kepentingan diri mereka. Namun dalam segala usaha mereka, mereka kecewa dan tidak berhasil. Sebab Tuhan katakan keutamaan mereka telah menyimpang daripada tuntutan Tuhan. Jadi saudara, marilah kita memeriksakan diri kita. Apakah selama ini keutamaan di dalam hidup kita adalah Tuhan? Sebab di dalam mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan dan sukacita dan berkat sejahtera akan menguasai kita. Dan kita akan hidup dengan penuh kemenangan dan kekuatan demi kekuatan, karena Tuhan memberikan kita segala yang kita perlukan setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau memberkati kamu dan saya. Itu sebabnya kita harus lihat Tuhan terutama dalam hidup kita. Mari kita berdoa dan kita periksakan diri kita. Apakah selama ini kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah selama ini Tuhan diutamakan? Apakah selama ini kita berusaha tapi tidak berhasil? Sebab segala sesuatu adalah punca daripada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur pada petang ini. Kami diperingatkan oleh Tuhan dengan firman-Mu mengenai kehidupan umat Israel yang telah dibawa Tuhan daripada pembuangan dan tinggal kembali di tempat asal mereka di Yerusalem.
Namun mereka telah membiarkan pekerjaanmu, rumahmu di dalam keruntuhan, sehingga dalam usaha mereka setiap waktu segalanya sia-sia, dan mereka sangat kecewa karena apa yang mereka usahakan tidak berhasil, karena mereka membiarkan rumahmu di dalam keruntuhan. Ini menyatakan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami harus mengutamakan pekerjaanmu dan Engkau dalam segala perkara. Karena segala perkara adalah di dalam kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam segala yang kami lakukan. Baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan, pemikiran kami mau utamakan Engkau. Berkati setiap kami dan ampuni kami, kiranya kami tidak mengutamakan Engkau selama ini. Dan kami mohon Tuhan memperbarui kami. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sebagai respon kita kepada firman yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita angkatkan pujian ini, yaitu berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik.
Biarlah Engkau memenuhi hati kami Tuhan dengan berkat kasih anugerah-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu akan terus berlimpah-limpah dalam hati kami. Dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang berkuasa, yang akan membimbing dan memimpin kami daripada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati semua kita dan sila ambil saat teduh anda. Dan kita akan berjumpa minggu depan.